persis banget di bawah pohon itu, di depan, di pas di kepala saya itu ada sosok kakek rambutnya putih, pakai baju putih, dan sambil kayak niupin saya tuh. Kembali lagi bersama saya Jurnal Kliwon. Jadi pada segmen kali ini cerita berawal dari salah satu pemuda yang merantau ke salah satu daerah. Dan daerah tersebut memang kental dengan hal-hal mistis yang begitu menyeramkan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja undang Saudara Endang. Ini dia Saudara Endang. Aduh, silakan duduk Saudara Endang. Makasih Bang Bil. Kabarnya gimana nih sekarang? Alhamdulillah baik Bang Bil. Sekarang kesibukannya apa aja sih? Masih kerja di Bandung. Boleh diceritakan pada saat Anda mengalami hal mistis yang pada saat itu Anda alami? Boleh Bang Bil. Jadi gini, kita tarik dulu ya ke belakang gitu. Mau flashback. Ke belakang. Dulunya saya tuh orangnya penakut Bang Bil. Penakut banget malah. Nah, suatu saat saya tuh diajak kerja lah sama temen ke suatu daerah, teman jualan. Nah, belum ngalamin hal-hal kayak gitu, hal-hal mistis kayak gitu ya. Nah, saya masih orangnya masih saat itu masih penakut lah, masih penakut banget malah. Nah, setelah itu saya mulainya saya ngalamin hal-hal kayak gitu tuh setelah saya berapa tahun kemudian lah. Jadi awal mulanya itu saya diajak teman ikut ke orang pintar lah atau ahli spiritual ya gitu ya. Tadinya ikut aja, tahu cuma karena sering saya ikut terus karena jadi gini Bang, saya kerja tuh tiap hari pulang pergi, jadi pagi berangkat terus malamnya saya pulang lagi ke tempat saya tidur. Nah, karena mungkin terbiasa terus untuk hal-hal mistis kayak gitu tuh udah jadi biasa setelah saya ikut sama teman saya ke orang-orang spiritual tadi. Nah, jadi dalam pikiran saya tuh tentang hal-hal kayak gitu tuh udah jadi semakin kesini tuh semakin ngerti lah, intinya udah nggak aneh lagi. Ya ada rasa takut yang Anda alami. Angsur kemudian lah rasa takut tuh udah mulai hilang. Jadi udah ada agak berani gitu. Nah, tapi semenjak itu baru saya ngalamin hal-hal kayak mistis kayak gitu. Awal mula kejadian mistisnya tuh saya tuh pulang pasti malam ya. Pulang kadang jam 9, kadang jam 10 malam. Memang berangkat kerjanya itu jam berapa sih? Kalau berangkat mah kadang jam 6, jam 7 pagi, jam 6 pagi. Nah, nanti jam 9 atau jam 10, kadang jam 11 juga pernah pulang. Jam 11 malam. Pulang. Nah, awal mulanya tuh mulai kejadiannya tuh saya kan bawa motor ya, bawa motor pas di suatu daerah daerahnya yang masih kan jalannya tuh masih perkebunan lah. Jadi nggak banyak orang yang berlalu lalang di daerah tersebut. Masih kan namanya juga kampung ya. Kampung masih ini.
masih banyak perkebunannya. Nah pas saya lewat perkebunan itu awalnya tuh saya dari kejauhan tuh udah melihat kayak ada orang lagi jalan. Lagi jalan, cuman kan pas waktu itu emang kondisinya lagi bukan lagi ya, emang nggak ada lampu ya, nggak ada lampu di jalannya, emang jalan kampung kan sama perkebunan juga, jadi nggak ada lampu, masih gelap gitu, gelap. Jadi tapi jelas itu kelihatannya tuh kayak orang lagi jalan, cuman hitam gitu. Jadi sempet kesorot sama lampu motor gitu. Kesorot cuman jadi persis banget lah kayak orang. Nah, jadi semakin dekat saya lihat kan masih kayak orang, cuman emang nggak kelihatan ini aja, cuman masih hitam karena gelap juga ya, karena gelap mungkin jadi hitam. Jadi seperti kayak orang, bayangan. seperti bayangan, tapi kayak ya emang orang lagi jalan lah, gimana jalannya tuh agak ke tengah tuh orang itu. Nah pas waktu saya makin dekat saya kan otomatis ngindar, takutnya kan takut nabrak gitu maksudnya. Pas ngindar saya lihat, pas saya lihat tuh orang itu nggak ada. Nah dari situ saya merinding, Takut gitu. Nah, bawa motor saya sampai digas, bawa motor kenceng. Udah dari situ udah lah saya nyampe tempat saya ini tujuan. Nah itu kan kejadian pertama saya ya. Nah untuk kejadian selanjutnya itu ada lagi Bang Bil. Untuk kejadian selanjutnya, jadi masih sama, jalannya masih sama ya, cuman beda hari lah saya. Nah masih saya pulangnya malam jam 10-an lah, jam 10-an. Kebetulan waktu itu pas di area pesawahannya, terus di ujung itu ada bukit. Nah pas di situ tuh saya nengok ke atas. Pas nengok ke atas, Jadi refleks tengok ke atas. Pas nengok ke atas kayak ada sosok putih terbang. Bisa dijelaskan sosok putih tersebut itu menyerupai seperti apa? Jadi kalau dilihat ininya sih kayak apa ya, kayak keranda gitu ya, karena cuma putih. Jadi keranda yang dibaluti kain putih. Kayaknya kayak gitulah. Nah sepanjang persawahan itu saya kan sambil lirik terus ya, terus tuh masih ngikutin, sejajar sama saya, masih sejajar terus. Nah pas begitu saya sampai di perkampungan, kebetulan si yang putihnya itu yang terbang nggak ada, hilang. Jadi pas memasuki area perkampungan, perbatasan perkampungan itu si yang terbang itu nggak ada. Pas hilang. Nggak ada, hilang. Nggak tahu apa ya. Jadi saya suka ingat dulu ya waktu masih kecil gitu. Saya sering denger kayak cerita entah itu benar atau gimana ya. Saya sering kan dengar kayak ada keranda terbang katanya. Nah persis kayak gitu bentuknya, cuman emang putih. Bentuknya emang persis kayak gitu. Jadi tengah-tengah kayak ikan bukit. Jadi si bukitnya itu, nah di bawah gitu. Jadi di tengah-tengah bukit lah. Tengah-tengah bukit itu terbang. Oh jadi persis banget sejajar sama saya. Oh jadi ya saya ilustrasikan ya. Jadi ini bukit gitu,
ada kerandanya tuh di tengah-tengah bukit gitu. Jadi nggak di atas bukitnya, Enggak, di tengah-tengah. Jadi kelihatan gitu, walaupun jauh kan ya, jauh, cuman agak kelihatan jelas itu warna putihnya tuh. Soalnya kan bukit kan kalau malam hari kan gelap ya, kelihatannya kan gelap gitu. Jadi kelihatan lah si kulit putih. Cuman bentuknya itu emang kayak semacam keranda gitu. Cuman nggak tahu lah itu apanya gitu. Nah itu terus udahlah saya biasa lagi gitu. Mencoba untuk berpikir jernih gitu kan. Mikirnya ada yang aneh-aneh lah gitu. Udah biasa saya pulang sampai gitu, biasa lagi. Terus kejadian lagi itu pas waktu saya di kontrakan. Jadi bukan saat Anda pulang dari tempat kerja ke kontrakan gitu. Bukan di jalan, bukan. Ya, Cuma di kontrakan. Nah kebetulan kan saya belum sholat isya. Kebetulan pas malam lah jam 10-an, nah, baru sempat saya sholat. Nah pas waktu saya sholat tuh, jadi kan sholatnya tuh ada tempat khusus lah kayak musola ya, cuman sempan kecil gitu, cuman pas untuk satu orang. Nah kebetulan di depan itu dinding, nah langsung ke dinding gitu. Pas waktu saya sholat, yang pas ke rakaat kedua tuh, saya tuh ngeliat kayak ada bayangan orang yang kesorot lampu, kan bayangannya kelihatan di depan gitu, kayak orang lagi jalan, cuman jalannya tuh tembus ke dinding. Dari situ saya juga merinding, langsung sholat pengen buru-buru pengen cepat selesai gitu. Nah, udah itu jadi dari situ teh jadi kesininya tuh jadi sering saya ngalamin hal kayak gitu. Terus ada lagi nih Bang Bil, kejadiannya tuh saya tuh kan pulang kerja masih pulang itu malam dan kebetulan kan saya punya teman gitu. Saya tuh mampirlah ke teman saya itu jualan, kebetulan punya warung kecil gitu. Nah itu mampir karena keasikan ngobrol mungkin ya sama teman, taunya kemalaman. Nah kemalaman teman saya tuh nyaranin untuk yaudah nginep aja di sini, tidur aja di sini. Tidurnya tuh di warung itu. Nah kebetulan si warungnya itu kan di dalamnya itu ada pohon, jadi warung gitu ya, warungnya itu kan bukan yang warung yang tembok ya, itu kan warungnya masih bilik bambu gitu. Jadi warung pada ya saat dulu lah gitu, jadi masih gitu. Bukan dinding, jadi memang itu benar-benar bilik papan kayak gitu. Jadi bisa pakai pohon di dalam warung, maksudnya bisa jadi mungkin nggak tahu tadinya dijelasin. Nggak tahu tadinya emang sengaja nggak ditebang dulu atau gimana ya, memang posisinya itu persis banget di tengah-tengah di warungnya itu. Jadi ada pohon yang tembus ke atas gitu. Emang pohonnya lumayan gede. Gitu. Nah, ceritalah saya saya nginep di teman saya itu. Nah, kebetulan saya itu kan tidurnya bersebelahan ya sama teman saya. Cuman posisinya itu saya posisinya tidurnya itu menghadap ke pohon. Jadi kepala saya itu yang ke pohon kan. Jadi di bawah pohon. Di bawah pohon. Pas. Nah kebetulan si teman saya mah sebaliknya
Jadi Jadi berlawanan arah ya, tidurnya tuh. Ya. Nah dari situ saya tuh nggak bisa tidur Bang Bil, Kenapa tuh? nggak bisa tidur, nggak tahu saya tuh kayak kedinginan lah, kedinginan. Dinginnya tuh bukan yang dingin kayak yang sakit gitu. Kalau kita sakit kan sakit demam gitu kan masih bisa lah kita kadang tidurnya masih bisa gitu. Nah ini mah dinginnya yang dingin banget gitu, jadi nggak bisa tidur. Saya ini ya sampai kalau nggak salah sampai jam 2 saya nggak bisa tidur. Nah jam 2 itu teman saya itu bangun Tiba-tiba kebangun. bangun nyuruh saya untuk balik arah tidurnya, jadi tidurnya sama kayak dia gitu. Jadi jangan di Yang awalnya berlawanan, sekarang jadi sama kayak gini. Itu kepalanya di sini semua. Nah anehnya itu dari situ saya pas waktu saya balik arah udah tidur pulas, tidur sampai pagi gitu. Jadi nggak ngerasain gangguan lagi. Udah ngerasa kayak yang tadinya dingin ya kedinginan gitu. Pas itu mah udah pulas tidur, nggak ngerasain kedinginan. Nah singkat cerita udahlah pagi begitu pas bangun ya udah saya kan ngobrol ya sama temen cerita kejadian semalam tuh kayak gini. Nah jadi si Bang Endang sempat nanyain gitu apa yang terjadi semalam. Jadi saya cerita lah gitu ke teman saya tuh kejadian semalam tuh saya ngalamin kayak gitu. Nah, karena mungkin Bang Endang bertanya-tanya gitu. Aneh gitu kan, aneh kan pastinya. Nah teman saya tuh cuman sebelumnya cuman ketawa doang. Nggak tahu, saya juga bingung, sebenarnya cuma ketawa terus ceritalah dia katanya jadi semalam tuh emang posisinya tuh persis banget di bawah pohon itu, di depan pas di kepala saya itu ada sosok kakek rambutnya putih, pakai baju putih dan sambil kayak niupin saya. Nah teman saya ini emang udah tahu gitu, udah tahu bahwa di posisi di pas pohon itu emang ada penunggunya gitu. Jadi teman Bang Endang ini memang sering juga ngalamin hal seperti itu kalau tidurnya. Jadi kalau masalah tidurnya mah nggak pernah ngalamin, cuman dia emang pernah mungkin melihat gitu. Jadi dia tahu. Nah, dan dia juga katanya selama dia tidur di situ ya, tidur di warung itu nggak pernah tuh posisi si kepalanya itu di menghadap ke pohon, nggak pernah. Nah dia baru cerita tuh ya paginya. Jadi kalau pas malam saya tidur mah saya sebelumnya nggak cerita dulu, nggak dikasih tahu. Mungkin dia juga lupa ya. Nggak lupa, cuman mungkin ya udahlah, mungkin nggak masalah juga mungkin tadinya gitu. Cuman nah pas kejadian ternyata ke saya, jadian pas paginya cerita ya gitu katanya selama dia di situ mah nggak pernah tuh dia tidur Kepala pohon. Karena emang dia udah pernah lihat bahwa di situ tuh ada penunggunya. Jadi sebelumnya juga berarti ada temennya dia yang pernah tidur seperti Bang Endang ini gitu. Enggak. Cuman memang dianya pernah lihat gitu. Emang dianya udah pernah lihat. Tapi enggak yang kayak saya alami gitu. Enggak pernah ganggu ke dianya. Jadi kayak udah tau lah gitu. Bahkan pas waktu malam kejadian saya tuh, dia itu sebenarnya pas waktu bangunin saya tuh nyuruh saya balik itu, dia sudah tahu sebenarnya, udah ngelihat bahwa nah ada sosok yang kakek itu lagi niupin saya gitu. Oh pantesan, saya bilang kan, oh pantesan saya semalam tuh nggak bisa tidur karena kedinginan. Mungkin itulah saya mikirnya gitu. Udahlah
Dari situ saya udahlah saya ke tempat kerja lagi gitu, pergi lagi ke tempat kerja. Jadi saya nggak ke kontrakan dulu gitu, langsung ke tempat kerja. Jadi sehabis pulang dari Teman saya tuh rumah jadi si warung teman itu, jadi langsung ke tempat kerja, nggak ke kontrakan dulu gitu. Nah udahlah gitu. nggak ada pikiran tuh pada saat itu, nggak ada pikiran yang memang mengganggu tuh atau kepikiran. Nggak ada, udah dari situ teh udah biasa lagi, saya biasa lagi. Cuma untuk berpikir jernih mungkin ya. Biasa lagi, terus kejadian lagi nih. Sebenarnya kejadian itu nggak yang tiap hari, Nggak berturut-turut. nggak berturut-turut. Kadang ya maksudnya sebulan kemudian baru ini. Saya juga lupa lagi nggak ngitung gitu. Nah singkat cerita ya, pas sudah kejadian yang tadi di tempat teman saya tuh, ya tempat teman saya, berapa bulan kemudian lah mungkin kejadian lagi nih di kontrakan. Nah di kontrakan saya tuh lagi tidur, jadi lagi tidur pas jam 2 tuh, kayak ada yang ngebisikin saya, sosoknya tuh jadi kelihatannya jelas ya, cewek cantik gitu, rambutnya panjang, terus bajunya putih, jelas banget kayak. Tapi entah kalau disebut mimpi juga kayak nyata gitu, jadi kayak bukan mimpi. Tapi kayak bukan nyata juga gitu atau gimana? Tapi jadi gimana ya, pas waktu saya lagi tidur ya, lagi tidur ada yang ngebisikin. Nah pas waktunya bisikan itu saya juga kayak sempat ngeliat jelas banget itu, cewek cantik, terus rambut panjang, terus pakai baju putih. Dia nggak manggil nama saya 3 kali, membisikin ke telinga saya deket banget, kayak nyata gitu. Jadi emang itu kayak nyata, emang posisinya saya di situ, saya kayak ada yang bangunin, dan saya juga lihat jelas gitu, lihatnya kayak jelas gitu, ini persis banget, wanita ceweknya mukanya kelihatan gitu jelas. Manggil 3 kali, terus saya bangun. Bangun tuh saya langsung pindah tempat tidur. Ada lagi nih satu kejadian yang emang menurut saya ini kejadian emang benar-benar serem menurut saya, paling serem gitu di pas waktu tempat saya kerja itu. Jadi gini Bang Abil ceritanya, seperti biasa lah, saya kan pulang kerja malam ya, dan kebetulan pas waktu itu saya kurang lebih jam 10:30 pulang dari tempat kerjanya. Nah seperti biasa jalan. Nah kebetulan kan jalannya itu emang ada satu pemakaman. Nah jadi di bukit-bukitnya itu di samping jalannya itu ada makam. Jadi jadi pokoknya sepanjang jalan dari tempat saya kerja ke kontrakan tuh kan selain perbukitan ada kayak perkebunan juga. Nah, kebetulan ada juga nih pemakaman umum lah, keluarga gitu. Nah kebetulan nih pada saat malam itu saya pulang, nah dari kejauhan tuh pas waktu deket ke makam, itu dari jarak sekitar kurang lebih 100 meteran lah, 100 meteran tuh udah kelihatan kayak ada api, tapi kecil di bawah. Nah kebetulan si posisinya tuh jadi jalan,
Nah, di pinggirnya itu kan pemakaman ya, pemakaman, dan kebetulan di situ ada pohon beringin gede. Nah, di bawah pohonnya itu pinggir jalan banget, persis pinggir jalan. Dari kejauhan tuh, dari kurang lebih 100 meter tuh udah kelihatan kayak ada api kecil. Nah, makin dekat makin jelas apinya itu kelihatan itu. Jadi si posisi api itu kayak api segede kayak lilin. Nah, persis segede gitu apinya, segede lilin kecil. Ya, kayak lilin lah, gimana kayak lilin di ini nyalain. Persis banget segede gitu di pinggir, di kiri jalan saya. Nah, pas waktu saya ngelewatin si lilin itu, si api itu ya, saya nengok lah karena saya takut ya, saya ada rasa takut lah, jadi nggak mau ngelihat ke api itu. Jadi berpaling. Berpaling. Nah, pas sisi kanan. Pas berpaling itu, jadi pas berpaling, anehnya itu di posisi di kanannya juga ada juga tiba-tiba ada api lagi. Jadi gitu. posisinya itu jadi sejajar. Jadi yang tadinya dari kejauhan saya lihat itu cuma di sebelah kirinya, ya di sebelah kiri api. Nah, pas waktu saya nengok ke kanan, ternyata sejajar itu ada api juga kecil. Di sebelah kanannya berarti ada lagi api kecil, sama kayak persis kayak yang di sebelah kiri. Pas waktu saya lewat saya api itu, dari selain saya merinding ya, saya kerasa banget gitu dari ujung kaki saya sampai ke atas, sampai ke kepala sebelah kiri saya, rasanya kayak panas yang pokoknya yang dari bawah langsung ke atas gitu. Panasnya dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Jadi kayak disebutnya kalau jalan kayak jalan, ya pokoknya dari bawah, mulai dari bawah ke atas itu panasnya langsung. Nah, dari situ saya lumayan takut juga ya, lumayan juga agak dikencengin motornya. Dan yang saya heranin sih cuman gini Bang Abid, yang anehnya itu kebetulan di posisi saat itu emang posisinya lagi gerimis. Kalau secara logikanya kan mikirnya gini, kalau emang itu beneran api, maksudnya api lilin gitu, kalau misalkan api beneran kan nggak mungkin, kalau dalam posisi keadaan gerimis nggak mungkin bisa nyala dong. Tapi emang iya sih, mati kan. Namanya api kalau kena air tuh pasti padam. Jangankan hujan gede ya, pasti kalau mikirnya, kalau logikanya gitu ya, kecipratan air pun pasti gitu. kayaknya nggak mungkin ini yang bakalan hidup lah api tersebut. Terus kalau misalkan ada orang gitu naro yang naro lilin, dipikir-pikir buat apa gitu. Benar juga ya. Malam-malam naro lilin gitu, kalau ya itu lilin di makam juga gitu kan aneh ya kalau misalkan emang kalau itu api, terus posisinya lagi gerimis, lagi hujan, aneh gitu kalau misalkan masih nyala gitu. Udahlah, dari situ saya sampailah ke ke kontrakan saya. Nah, dari kontrakan saya tuh cerita lah ke warga situnya. Nah, kebetulan kata si warga situnya tuh, jadi mikirnya gini, ada kemungkinan itu kayak semacam banaspati lah. Cuman saya emang nggak tahu lah kalau hal gitu mah gitu ya. Saya belum pernah juga, seumur umur baru kali itu gitu. Ngalaminnya gitu kan. Banaspati gitu nggak tahu. Nah, dan kebetulan juga kayak dari situ tuh warga situnya tuh cerita lah, kalau misalkan
warga-warga situnya mah udah katanya kalau misalkan malam-malam ngelewatin makam itu tuh gak pada berani. Kalau misalkan lewat jam 9 aja, jam 9 ke atas pasti udah jarang gitu. Jadi emang kalau menurut warga situ itu makamnya itu emang terkenal keramat itu keramat atau karena juga gitu. Oh. Nah, buat teman-teman yang merasa kerjanya pulang malam ataupun kerjanya jauh dari rumah maupun hal-hal keseharian kerjanya masing-masing, utamakan keselamatan dan selalu berdoa. Sejatinya manusia dan makhluk halus itu hidup berdampingan. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman horor ataupun cerita-cerita horor, bisa langsung DM ke TikTok kita ya, Jurnal Kliwon. Dan jangan lupa untuk support tim Jurnal Kliwon juga dengan cara like, comment, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jurnal Kliwon. Saya Habil Sulaiman, pamit undur diri. Sampai ketemu di segmen berikutnya.